Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulandari dari kelas 1B semester 1 program studi D3 Penyiaran dengan mata kuliah Pancasila. Kali ini saya akan menyampaikan hasil rangkuman dari 1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban berdasarkan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Masing-masing hak dan kewajiban menyebutkan 3 contoh. Next, video selanjutnya yaitu pembahasan hasil rangkuman tersebut. 1. Yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hak yang kita lakukan jika setiap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada butir Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan adalah pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur. Untuk meliputi Pancasila sebagai paradigma pembangunan yaitu ideologi. Ideologi adalah suatu kompleks idea-idea asasi tentang manusia dan dunia yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Politik. Politik ini biasanya menyangkut dengan pemerintah dan negara. Oleh karena itu, Indonesia harus mengembangkan sistem politik yang biasanya benar-benar demokratis. Ekonomi. Ekonomi adalah sistem pembangunan yang berpijak pada nilai moral Pancasila secara khusus. Sistem ekonomi harus berdasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan yang bertujuan untuk memunculkan kesejahteraan masyarakat luas dan memenuhi kebutuhan manusia. Sosial budaya, yaitu dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya yang beragam di seluruh wilayah Indonesia, meliputi bahasa, rumah adat, tarian, dan suku. Pertahanan sendiri mengandung makna kemampuan bangsa untuk membina daerahnya dari ancaman luar. Sedangkan keamanan mengandung arti kemampuan bangsa untuk mengatur ancaman dari dalam negeri. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Hak yaitu memiliki arti kuasa atau hak istimewa untuk menerima. Sedangkan kewajiban yaitu untuk memberikan semestinya yang bisa diambil pokoknya dan tidak dapat digantikan pihak lain. Contoh masing-masing dari hak dan kewajiban berdasarkan Pancasila. Dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berhak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Berhak beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dipilih. Berhak bekerja sama antara umat beragama. Kewajiban memberi orang lain kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaan. Wajib memberi kebebasan orang lain untuk beribadah. Wajib saling bekerja sama. Contoh hak dan kewajiban dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak dari sila kedua yaitu hak memperlakukan adil, dan yang kedua hak mengembangkan sikap saling mencintai dan sesama manusia. Yang ketiga hak mendapatkan penghidupan yang layak. Contoh kewajiban, 1. Mengakui persamaan derajat. Yang kedua membantu teman yang sedang kesusahan. Yang ketiga menerapkan sikap tegang rasa. Contoh hak dan kewajiban sila ketiga, Persatuan Indonesia. Hak dari sila ketiga yaitu 1. Hak ikut serta dalam pembelaan negara. Yang kedua hak hidup dan bergaul sesama. Contoh hak dan kewajiban sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Satu, hak mengeluarkan pendapat baik secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kewajiban yang pertama yaitu wajib mengutamakan musyawarah dengan mempertimbangkan kehendak peserta musyawarah. Yang kedua, wajib ikut serta dalam memberikan suara dalam pemilihan umum. Yang ketiga, wajib menghargai bertanggung jawab. Contoh hak dan kewajiban di sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak yang pertama, mempertahankan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Yang kedua, hak mendapatkan jaminan sosial. Yang ketiga, hak setiap warga negara memiliki hak milik. Kewajiban pertama, wajib tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Yang kedua, memberikan bantuan modal kepada orang lain untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga, wajib menggunakan hak milik sesuai dengan kegunaannya tanpa mengganggu hak milik orang lain. Oke, sekian hasil rangkuman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Dewi Wulandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.